Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita aturkan ke hadirat Allah Jalla wa'ala, karena di waktu subuh ini kita mampu melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan ibadah. Ketika bangun tidur, insya Allah kita melakukan sholat tahajud, lalu qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan zikir, lalu kita belajar bersama tentang thalabul ilm. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan aktivitas ini menjadi aribat, yaitu merangkai menggabungkan amal soleh satu dengan amal soleh selanjutnya. Karena Allah ingatkan kita di surat 94 ayat 7 dan 8 surat Al-Insyirah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai melakukan amal kegiatan ibadah kita, maka tetaplah berharap, tetaplah istiqomah, tetaplah melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat berkaitan dengan ibadah kita. Kenapa? Karena seorang muslim itu tidak ada ujung untuk beramal. Artinya apa? Terus menerus kita sampai kapan? Sampai kita mati. Nah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala tegaskan, wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Ijma' ahli tafsir menjelaskan tentang al-maut atau kematian ajal ini. Sebagaimana kita orang beriman, kita mengimani kehidupan ini ada ajal, ada akhirnya. Siapapun di antara kita atau semua di antara kita pasti akan menemui kematian. Thabit Al-Bunani rahimahullah berkata, beruntunglah orang yang senantiasa mengingat waktu datangnya kematian. Tidaklah seorang hamba memperbanyak mengingat kematian kecuali akan tampak buahnya di dalam amal perbuatan. Ketika kita akan melakukan suatu kemaksiatan tapi kita ingat mati, insya Allah akan tidak jadi melakukan kemaksiatan tersebut. Begitu juga dengan seterusnya. Di banyak ayat Allah Ta'ala tegaskan. Salah satunya adalah di surat 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk, baik tua maupun muda, baik laki maupun perempuan. Bapak dan Ibu yang berhormati, ayat ini mengajak umat manusia untuk tidak terlena dengan kesenangan duniawi semata dan lebih fokus untuk beramal soleh, mempersiapkan diri menghadapi kematian dan berusaha meraih kehidupan abadi. Di mana? Kelak di surga. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita nanti akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, juga kepada kerabat
sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in, tabi'in dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk dari kita yang insya Allah yang berada di salah satu Baitullah ini selalu mengikuti para salafus saleh. Oleh karena itu doa kita ada ridwanullah alaihim. Semoga Allah itu dengan apa yang mereka lakukan. Jamaah yang sama-sama ibtighal mardatillah, mencari ridha Allah. Imam Ghazali mengatakan di alam ini tak ada yang pasti kecuali kematian. Sedangkan yang lain tak ada yang pasti. Meskipun begitu, manusia cenderung abai, tak hirau dengan kematian, tetap saja melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Sebagai contoh adalah menunda-nunda sholat, melakukan hal-hal yang sangat buruk terhadap orang lain. Padahal Allah ingatkan bahwa kematian itu pasti datang. Inilah judul untuk pada pagi ini. Kematian itu pasti datang. Maka Allah tegaskan di surat 62 ayat 8 surat Al-Jumu'ah, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kamu akan lari daripadanya. Artinya mau ngumpet di mana saja, mau sampai di bunker yang paling dalam pun, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Nah ini artinya apa? Cepat atau lambat, suka atau tidak suka. Imam Fudail itu pernah menjawab satu pertanyaan. Bertanya kepada salah satu muridnya, "Antum umurnya berapa?" 65. Artinya kata Imam Fudail, termasuk itu kita silakan meng-cross check, mengintrospeksi pada bapak dari ibu yang ada. Artinya selama 65 tahun itulah perjalanan menuju Allah Ta'ala. Artinya apa? Bahwa pasti akan menemui Allah. Artinya apa? Babul maut, pintu kematian. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk memperbanyak mengingat mati. Suasana kita agar kita selalu banyak-banyak mengingat mati. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ini aksiru zikra hadhi minadhi yaknil mauta. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2307. Perbanyaklah mengingat memutus kenikmatan, lagi bercengkerama dengan keluarga mati, lagi makan enak-enak mati, lagi tidur mati, yang tua mati, yang muda mati, yang bayi mati. Dan perlu kita ketahui, berkaitan dengan kematian ada ayat yang sangat bagus. Jika kita merenungkan sebuah ayat tersebut di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Mu'min atau disebut lain adalah surat Ghafir. Ayat tersebut menyebutkan bahwa masing-masing kita akan menjalani kematian 2 kali dan kehidupan sebanyak 2 kali pula. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Allah berfirman, qalu rabbana amatan nasnaini, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyaita nasnataini, dan telah menghidupkan kami 2 kali.
Wa tarafna bi dzunubina, lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila urujin min sabil, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari mana? Dari neraka. Dan tidak. Lalu apa yang dimaksud mati 2 kali dan hidup 2 kali? Di sisi lain ada ayat yang serupa dengan ayat di surat Al-Mu'min ayat 11 tadi, yaitu di surat 2 ayat 28, surat Al-Baqarah ayat 28. Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, kemudian kamu dimatikan dan dibuat kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jamaah pelindung surga rahimahullah, penjelasan ulama tentang ini, tentang ayat surat 2 ayat 28 ini, yang dimaksud dengan ayat ini adalah beberapa pendapat di kalangan ulama. Penafsiran yang dianggap kuat oleh Ibnu Jauzi sebagai berikut. Kematian pertama adalah ketika dalam bentuk apa? Nutfah. Dalam bentuk apa? Alaqah. Dalam bentuk apa? Mudghah. Artinya apa? Ada air mani, segumpal darah, dan sekerat daging. Selanjutnya ada dihidupkan dalam rahim, lalu dimatikan lagi setelah hidup di dunia, lalu akan dihidupkan lagi ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Itulah menurut Ibnu Jauzi. Lalu ada ulama juga Ad-Duha menyebutkan perkataan Ibnu Abbas mengenai surat Al-Mu'min ayat 11 tadi. Ibnu Abbas mengatakan, dulu kalian berasal dari tanah sebelum diciptakan. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Inilah kematian pertama. Lalu dihidupkan, lalu kalian dihidupkan dan diciptakan. Inilah kehidupan pertama. Tadi pertama, hidup kematian pertama, kemudian dihidupkan, diciptakan oleh Allah. Itulah namanya kehidupan pertama. Kemudian kalian dimatikan kembali dan masuk alam kubur. Ini adalah kematian kedua. Kemudian nanti kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Itulah namanya kematian, kehidupan kedua. Di dua ayat tersebut jelas kenapa kita Allah tegaskan tentang bahwa kita itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Itulah 2 kematian dan 2 kehidupan. Hal ini sama mataknya di antara ayat di surat Ghafir tadi atau Al-Mu'min tadi dengan surat Al-Baqarah ayat 28. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kita akan mengalami kematian, Bapak dan Ibu. Entah kapan datangnya dan di mana datangnya. Maka Allah juga ingatkan kita di surat 31 ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia mati. Kita nggak tahu. Apa kita waktu tidur? Apa kita lagi naik motor mungkin, naik mobil mungkin? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Artinya apa? Kita mesti mempersiapkan diri supaya ketika Allah panggil Bapak dan Ibu yang hormati, di antara kakeknya jamaah ini, di antara istri jamaah ini, di antara teman-teman jamaah ini, Allah panggil,
Allah panggilan pertama itu adalah ketika adzan dikumandangkan. Karena Anda tadi adzan, maka buru-buru kita datang. Lalu yang kedua adalah panggilan apa? Panggilan haji dan umroh. Karena di antara jamaah kita ada yang umroh pada saat ini. Dan alhamdulillah, saya dapat berita alhamdulillah, mereka suka sekali, senang sekali, mereka terharu sekali. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, berkaitan dengan kematian, Nabi SAW telah memberikan hakikat ini di dalam banyak hadis. Di antaranya ada dari Muthalib bin Abdillah bin Asyakir dari bapaknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Mutsilabnu agama wa ila zambi si'atun watis'un. Telah diciptakan di dekat anak Adam 99 musibah, sebab-sebab kematian. Jadi Bapak dan Ibu yang menghormati, setiap hari itu ada 99 penyebab kematian. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW ini dari Muthalib bin Abdillah. Miniyatan akwatul mana ya faqa'a bihar. Jika dia tidak terkena semua musibah itu, dia pasti mengalami ketuaan. Artinya apa? Sakit mungkin tidak, pokoknya sehat terus. Tapi mengalami ketuaan itu adalah tanda-tanda. Kalau saya lihat, saya udah putih, itu tanda. Saya punya cucu, itu tanda. Dan semuanya itu tanda-tanda kematian. Sekarang bagaimana kita bisa menangkap sinyal itu apa tidak? Kalau bapak-bapak dan ibu, termasuk diri saya yang doif ini, sering-sering ke masjid, sering-sering mendengarkan tausiah ataupun yang lain, insya Allah akan ada sinyal saya sudah mulai bukti. Itu artinya ada sinyal-sinyal kematian. Kandungan dari 99 dalam hadis ini memiliki maksud yang sangat banyak, bukan membatasi dengan jumlah 99 saja. Artinya itu bukan 99 itu banyak, lebih banyak lagi. Sedangkan mana mania, tadi namanya mania atau itu mania artinya ialah musibah atau kematian. Itu berdasarkan kitab Tuhfatul At-Tazi halaman 304. Maka ada dua makna yang kita harus pahami tentang hal ini. Yang pertama, sangat banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab kematian manusia. Seandainya manusia itu berulang kali selamat dari sebab-sebab kematian yang berupa penyakit, kelaparan, tenggelam, terbakar, dan lain-lainnya, niscaya dia pasti mengalami ketuaan sampai dia meninggal. Betul kan? Betul. Yang pertama. Yang kedua, asal penciptaan manusia tidak terlepas dari musibah, bencana, dan penyakit. Sebagaimana dikatakan oleh sebuah ungkapan, semua makhluk adalah sasaran musibah. Al-baraya ahdaful balaya. Lalu konklusinya apa? Kesimpulannya apa? Untuk pada pagi ini, manusia hidup di dunia ini telah ditentukan ajalnya. Saya dan bapak dan ibu-ibu telah ditentukan ajalnya. Telah dijatah lama kehidupannya dengan berjalannya hari-hari, kemudian minggu, pekan-pekan, lalu bulan-bulan atau tahun-tahun, tahun demi tahun maksudnya. Maka sesungguhnya semua itu mendekatkan manusia kepada ajalnya, persis yang dibilang oleh Fudail bin Iyad. Ironisnya ini dia, ironisnya
Gakok itu, gakok ngono. Mayoritas manusia tidak memperhatikan itu. Cuman suruh sholat, suruh ke masjid. Ya, bahasa tidak sah, padahal banyak sekali. Bahkan kebanyakan sibuk dan menyibukkan diri dengan berbagai urusan dunia yang fana dan melalaikan akhirat yang kekal selamanya. Dunia fana, tapi akhirat bapak kekal. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah memberikan nasihat sangat berharga, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan, dunia telah berjalan menjauhi, sedangkan akhirat telah berjalan mendekati. Benar, pasti benar. Sama logika juga demikian. Dunia dan akhirat memiliki orang-orang yang membunuhnya. Maka hendaklah kamu menjadi orang-orang yang memburu, bukan dunia tapi memburu akhirat. Bukan kamu menjadi orang yang memburu dunia. Karena sesungguhnya hari ini artinya kita di dunia ada amal Bapak dari dulu, dan belum ada hisab. Perhitungan amal belum ada. Kelak. Sedangkan besok di akhirat ada hisab dan tidak ada amal dalam hati sifat itu. Oleh karena itu, mumpung kita masih sehat, masih bisa beribadah dengan baik dan benar, saya mengimbau untuk diri saya sendiri juga kepada Bapak, hari ini hari Isnin pada maghrib ada kajian, dengerin Bapak, datang aja. Pertama gratis, yang kedua yang diutarakan, yang dijelaskan oleh Al-Mukarram Ustadz adalah apa? Qala Allah qala Rasul, nggak ada lagi. Dan itulah namanya alibat. Alibat itu apa? Ketika kita duduk menunggu sholat isya dan mendengar itulah alibat. Rangkaian dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Itu apa? Bahkan kalau kita menunggu sholat, ada satu hadis mengatakan itu sama dengan kita sholat. Oleh karena itu, mumpung masih sehat, masih bisa beribadah dengan baik dan benar, mari kita buat banyak amal soleh, dan tentu dengan apa? Biiznillah, seizin Allah. Karena ketika Bapak sholat, ketika Bapak sakit, atau Bapak ketika di perjalanan tidak bisa sholat berjamaah seperti ini, kalau sakit tidak bisa. Makanya kesempatan, mumpung masih sehat, mumpung masih bergas panas. Kadang-kadang saya mengatakan, Hadi, lu masih punya kesempatan, datang ke masjid, dengerin tausiah, dengerin baca Al-Quran, pelajari tentang akhirat. Dan agar apa? Agar Allah tetap ridho. Maka untuk Allah agar tetap ridho, yang pasti niat harus ikhlas, sabar dalam menghadapi musibah. Apapun musibah kita, sabar dan yakinlah bahwa semua qadarullah, semua itu datang dari Allah, ada yang terbaik. Jadi nggak ada yang tidak ada yang baik, yang ada, semua itu baik. Seperti hadis yang Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Orang mukmin bukan orang Islam, hanya orang mukmin. Apakah
Mukmin itu Islam ya pasti, tapi Islam belum tentu mukmin. Karena kenapa? Islam ada yang fasik, ada yang munafik. Bahkan ada yang keluar dari Islam murtad. Yakinlah bahwa semua keluar adalah yang terbaik. Dan last but not least, ini yang penting. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughadhir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Oleh karena itu Bapak, inilah kesempatan kita hamba yang beribadah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Walau a'lam bishawab. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.